Ya, mungkin ada remaja laki-laki atau perempuan baik-baik yang juga pacaran. Mereka mungkin hanya sekedar ngobrol saat berduaan, tetapi bukankah juga selalu ada remaja lelaki yang suka memanfaatkan kepolosan anak gadis Anda? Atau ada remaja perempuan yang nakal dan menggoda anak laki-laki Anda yang baik-baik? Ketika saya SMP, ada kawan saya yang ngerasa girang ketika bisa menyentuh teman perempuannya. Dan itu ia ceritakan di depan kami kawan-kawannya. Bayangkan jika ayah bunda yang mendengar cerita itu, apa tanggapan ayah bunda? Apakah perlu saya ceritakan bahwa pada hari ini pornografi begitu deras mencuci otak sebagian remaja-remaja kita? Lalu mereka berpikir bahwa melakukan ciuman, cumbuan, bahkan hubungan intim untuk kesenangan dan suka sama suka itu adalah boleh dan tidak akan berdampak apa-apa bagi mereka. Hamil? Seringkali lelaki yang telah menikah lebih cemas bila istri mereka hamil lagi, karena mereka belum siap untuk menambah anak. Tetapi tidak dengan remaja yang dengan segala kenaifanya lupa pelajaran biologi, bahwa sel telur yang dibuahi sel sperma berpeluang untuk membuat seorang perempuan hamil. Tak mudah mengingatkan sepasang remaja yang sedang dimabuk asmara agar tidak melakukan tindakan senonoh seperti itu. Kala diri sudah berduaan, posisi tubuh semakin dekat dalam jarak intim. Suasana sepi yang mendukung, maka apa yang bisa menahan mereka untuk tidak berbuat seperti itu? Atau ayah bunda ingin seperti orang tua di Amrik yang selalu membekali kondom untuk anak perempuan mereka saat dijemput pacar mereka untuk berkencan. Mereka berkata, "Don't forget to use this, my dear." Begitu pesan ibu mereka kepada anak gadisnya yang akan berpacaran. Anda tega melakukan itu pada anak gadis Anda? Itu yang pertama. Kedua, saya tidak yakin Anda siap ketika mengetahui anak gadis Anda dihamili pacarnya atau anak lelaki Anda menghamili anak gadis orang. Saya teringat ketika sekolah dulu di warung nasi dekat sekolah, seorang ibu marah-marah tidak terima anak lelakinya dikeluarkan dari sekolah karena menghamili pacarannya yang juga sekolah masih dalam satu sekolah. Padahal yang menghamili adalah anak lelakinya, tapi pihak keluarga lelaki yang marah-marah juga. Begitulah buntut dari sebuah hubungan di luar pernikahan. Tak ada orang tua yang terima anak mereka mengalami kejadian seperti itu. Semua orang tua merasa jadi korban, orang tua si perempuan, juga orang tua si lelaki. Ketiga, sebelum ayah bunda melepaskan anak remaja berpacaran, pernahkah berhitung bahwa sebenarnya Anda berdua tengah mengirimkan anak Anda, anak remaja Anda, dalam perjudian nasib yang besar? Bila sampai hamil atau menghamili, bukankah itu berarti aib bagi keluarga dan juga mereka? Saya jadi teringat kisah seorang mahasiswi yang kuliah di kampus negeri ternama di Jakarta, manis, pintar, dan berkerudung. Baru kuliah tingkat awal tapi harus mengakhiri perkuliahannya karena hubungan dengan kekasihnya. Padahal ia sudah disukai dosen-dosennya dan dipercaya untuk memberi privat pelajaran pada beberapa siswa sekolah. Singkat kata, masa depan cerah sampai badai kehidupan itu datang. Ketika keluarganya mengetahui kehamilannya, ibunya langsung terkena serangan jantung dan masuk rumah sakit. Dengan emosi meluap dan banjir air mata, biasanya akan seperti itu. Sang mahasiswa mengumpati pacarnya yang hanya buruh kasar. "Puas kamu merusak keluarga dan masa depan saya?" No, bukan hanya lelaki yang merusak masa depan gadis berprestasi itu, tetapi ia sendiri dan ia tentu saja kedua orang tuanya.
Semua pihak harus sadar bahwa pacaran adalah perjudian besar masa depan seorang pemuda dan sebuah keluarga. Masih untung bila mereka mau menikah. Kadangkala ada saja yang menolak untuk dinikahkan dan menikah. Please, janganlah menjadi orang tua yang sok polos melihat pergaulan remaja hari ini. Tahun 80-an, di zaman saya remaja saja, cerita-cerita porno dan film porno sudah mudah didapatkan. Novel stensilan yang isinya bisa membuat birahi mendidih bisa didapat dari tangan ke tangan anak sekolah. Itu sudah ampuh membuat remaja 80-an melakukan hubungan intim semasa berpacaran. Ketika saya SMP ada kawan yang bisik-bisik kalau si Fulan pernah begituan dengan Fulana. Mereka semua teman-teman sekolah saya. Atau saya juga melihat ke depan mata kepala sendiri, kawan-kawan saya berpacaran tidak sungkan memperlihatkan keintiman mereka seperti cowok memangku cewek. Bohong kalau dikatakan tidak berpengaruh apa-apa pada libido seksual mereka. Maka tolong ceritakan generasi ayah bunda pada saya kalau anak Anda ketika berpacaran akan baik-baik saja. Apakah ayah bunda tahu kegiatan mereka setelah pulang malam dari jalan-jalan mereka berpacaran? Pacaran adalah perjudian besar. Siapkah ayah bunda mendapati anak gadis kesayangannya merintih menangis karena dilecehkan kehormatannya oleh sang pacar, atau menanggung kehamilan akibat hubungan intim saat berpacaran? Anak lelaki yang dibiarkan berpacaran sebenarnya sedang dilatih oleh kedua orang tuanya untuk merendahkan kedudukan perempuan di hadapannya. Karena dalam berpacaran, seorang lelaki bisa kapan saja memutuskan pacarnya. Toh tak ada komitmen apapun. Ketika seorang lelaki meraba-raba tubuh pacarnya, apakah kedua orang tuanya peduli? Kalaupun peduli, atau mereka tidak tahu. Saya ingin sekali mengeluarkan 1-2 ayat Al-Quran atau hadis yang saya tahu tentang hal itu. Tapi saya rasa sementara cukup. Semoga fakta dan cerita yang saya sampaikan di sini bisa menggugah ayah bunda sekalian untuk tidak gegabah mengizinkan anak-anak remajanya berpacaran. Yakinlah, jodoh itu di tangan Allah. Tugas manusia adalah berikhtiar dengan cara yang baik, bukan dengan cara merendahkan diri kita, diri sendiri, dan orang lain. Toh Nabi kita Muhammad SAW juga menikah tanpa berpacaran terlebih dahulu. Rumah tangganya pun langgeng, sedangkan banyak orang berpacaran berbulan-bulan, bahkan menahun sampai kemudian bubar begitu saja. Masih untung tidak menimbulkan prahara. Pikirkanlah baik-baik bila ingin mengizinkan putra-putri Anda berpacaran. Sungguh, ini bukan langkah yang bijak bagi orang tua. Bila Anda masih juga tak percaya, kali lain akan saya sampaikan ayat Al-Quran dan hadis yang membahasnya. Sementara cukup sekian.